Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Gautama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini program khusus untuk teman-teman Biar Farm Podcast, yaitu hashtag Pilih Wakil Rakyat agar bisa memilih dengan bijak. Dan di sebelah kanan saya ini ada caleg dari P3 ya Pak? Iya. Caleg dari P3 yaitu Bapak Insinyur Haji Ikhwan MM Depati. Iya. Oke, dari Dapil 1, untuk area mananya tuh Pak? Wilayah apa aja? Wilayah Penuh Tinggi, Sungai Penuh, dan Sungai Bungkal. Oh, oke. Ya. Baik. Itu dia Bapak, aku manggilnya sini Pak Ikhwan. Boleh. Pak Ikhwan ya? Ikhwan boleh. Ikhwan. Ya. Biasanya sehari-hari dipanggil Ikhwan ya? Iya, Ikhwan. Bapak Ikhwan aja ya? Iya, boleh. Pak Ikhwan, mau nanya, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman Biar Farm Podcast juga pengalaman Bapak, biografi lah ke teman-teman yang menonton. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan ke sini dalam rangka podcast. Kemudian saya sendiri ya boleh dikatakan hampir lebih kurang baru 6 tahun di sini. Yang biasa selama ini merantau selama lebih kurang 44 tahun. Merantau baru bulan. Namun sekolah dulu masih di Kerinci, mulai dari SD, itu SD 5, Sungai Penuh, kemudian menginjak ke SMP 1 Sungai Penuh, kemudian SMA 1 sekarang ini, dulu masih SMA ya. Nah, setelah itu baru pindah ke melanjutkan kuliah ke Universitas Andalas Padang dengan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Sampai selesai pada tahun 1981. Setelah itu ya namanya sudah selesai kuliah, jadi kerja lagi kan, bekerja, kemudian juga menikah tahun 82. Bekerjanya juga dari pertama kita masuk, waktu itu lebih mudah kita masuk bekerja tidak seperti sekarang kan. Saya diterima di Departemen Transmigrasi dulu, jadi diterima di sana, kemudian di tempat di Jambi. Setelah di Jambi, saya ditempatkan ke Bangko pertama kali tahun 82 itu. Kemudian di Bangko juga saya ditempatkan, diangkat jadi KUPT, namanya Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. Langsung ke lokasi betul kan, di transmigrasi tahun itu. Nah, saya menjadi Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Hitam Ulu 3 yang dikenal dulu itu SPC. Nah, hampir itu apa Pak? Sorry, berpotong. Iya. Kepala unit transmigrasi ini maksudnya apa Pak? Kepala unit itu, satu unit transmigrasi itu menjadi calon desa. Itu dari 500 maksimal minimal 2.500 kepala keluarga. Artinya kali 5 rata-rata jadi 2.500 penduduk desa. Jadi nanti unit pemukiman transmigrasi itu dibina selama 5 tahun lebih kurang. Setelah itu diserahkan ke pemerintah daerah menjadi desa. Nah, desa biasa, jadi sudah seperti desa biasa saja. Dibina dulu di transmigrasi selama mulai dari mulai pembentukan ketua RT, jalan, nama jalan, semuanya lah. Semua itu termasuk bantuan jaminan hidup, pakaian juga semuanya dibantu semua oleh transmigrasi. Oke. Ya, nah itu kemudian setelah itu lebih kurang 1,5 tahun saya ditarik ke Bangko. Di Bangko menjadi ya naik jadi kepala seksi. Jadi yang awalnya di Palembang. Awalnya di Padang, dari Padang. Awalnya dari Padang. Setelah itu ikut testing di Jambi. Testing di Jambi. Ya. Ditempatkan di Bangko. Ditempatkan di Bangko. Oke. Setelah itu Pak? Di Bangko baru ditempatkan di Tamulu itu, di lokasi betul. Kemudian ditarik lagi ke Bangko jadi kepala seksi perencanaan waktu itu selama lebih kurang 10 tahun. Ya, lebih kurang 10 tahun di sana. Ya, di sana juga banyak pengalaman juga di sana, ya pengalaman organisasi dan kepemudaan juga kita masuk sana. Saya pernah jadi ketua KNPI ke Sarolangun Bangko waktu itu, belum sekarang ini. Masih Sarolangun Bangko. Kemudian jadi organisasinya KNPI tadi ya? KNPI, FKPI sebagai ketua juga.
FKPB karena saya anak kolong istilahnya kan, anak Anak tentara. kolong tuh Bapak? Anak tentara. Iya. Anak tentara. Oh, jadi bapaknya Bapak Tentara dulu, pensiunan Oh, tentara. oke. Jadi saya diminta oleh teman-teman di sana untuk ngurus ini kan Ya, ya, selama satu periode dulu. Kemudian juga aktif di organisasi lain, Posgoro juga, itu juga termasuk jadi dosen juga. Saya mulai di sana di SKP. Saya diminta oleh Bupati untuk mengajar di SKP waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang yang namanya STKP YPM Bangko itu sudah jadi Universitas Berangin sekarang. Oh, Nah, oke. terakhir saya mau dipindahkan ke Jambi, SKP itu saya sudah membeli bersama-sama dengan lain, membeli tanah di Talangkau sudah 10 hektar, masih kebun dulu kan. Iya, betul. Sekarang jadi kampusnya megah sekarang ya, alhamdulillah. Nah, sayang sekali kita sudah penuh ini belum ada universitas keduluan Bangko lah. Tapi semoga ke depan ada universitas. Iya, semoga ya. depan itulah sudah cita-cita kita. Dan saya juga ikut di Bangko di Sungai Penuh ini ya, ngajar di STIA sebagai pengajar di sana untuk melanjutkan hobi kita kan. Ya, hobi kita mengajar. Gitu. Oke. Ya, sampai 10 tahun saya di Bangko itu ngajar. Selama saya di Bangko ya ngajar 10 tahun juga ya. Bermacam-macam, bukan di sana aja, di SPMA juga, di STM juga, SMA juga, maklum lah dulu kan. Bangko waktu itu lintas Sumatera aja belum selesai waktu itu kan, baru tahun 83 ya. Nah, lintas Sumatera bisa dijalani jalan tanah ke kantor dulu. Jadi itu, nah, itu setelah di Bangko. Kemudian di samping itu ya 10 tahun pindah ke Jambi lagi. Ditarik ke Jambi. Dari Bangko pindah lagi ke Jambi. Lagi-lagi menjadi perencanaan di sana. Perencanaan di seksi perencanaan 1 tahun. Sudah itu ya ngurus itu, kemudian juga baru dipindah ke Plasasi, baru saya diangkat jadi Pimpro. Selama 4 tahun tidak salah, sebelum saya pindah ke Palembang. Sebab di Jambi juga 10 tahun saya, sampai tahun 99 di sana. Ya, saya rata-rata sudah jadi pegawai negeri selama 30 tahun ya. Oh, jadi dulu Bapak pegawai negeri? Ya, pegawai negeri di Transmigrasi, kemudian jadi Departemen Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk sampai di Palembang juga. Iya. 10 tahun di Jambi juga, tidak lepas dari organisasi juga, kan? Jadi bendahara AMPI Provinsi waktu itu. Iya. Nah, tahun itu kemudian baru setelah 10 tahun pindah dimutasi ke Palembang dalam rangka promosi. Saya kepala seksi di Jambi, jadi kepala bidang di Palembang. Lagi-lagi perencanaan juga. Perencanaan transmigrasi gitu ya? Ya, untuk provinsi. Wah, itu mulai lebih skopnya lebih luas lagi. Lumayan 1 tahun lebih, 2 tahun saya di perencanaan, dipindah saya ke bidang permukiman. Kalau bidang permukiman itu termasuk fasilitas-fasilitas transmigran itu ya, jalan, ya rumah, ya drainase kalau di sana kan, lewat sungai kan, malah lebih besar lagi tanggung jawab kan. Merangkap waktu itu eselon 3 itu harus jadi Pimpro juga, PPK bukan Pimpro ya, dari berubah jadi PPK, petugas pengelola proyek. Jadi di sana juga sudah ada 4 tahun juga. Jadi semuanya saya menjadi Pimpro 12 tahun lah. Nah, saya pindah ke Palembang waktu itu, Pimpro masih di Jambi. Jadi melihat tanggung jawab, dapat dibayangkan tanggung jawab kita kan. Tapi alhamdulillah sampai saya ini selamat lah kita ada kegiatan-kegiatan itu. Itu selama 27 tahun saya di Palembang sampai pensiun. Karena tahun 99 saya pindah ke sana. Tahun 2000 sudah otonomi daerah kan. Saya pikir tidak usah pulang lagi karena ibunya Fred itu ini orang Palembang juga kan. Jadi mantap di sana lah selama 10 tahun pula. Jadi selama 8 tahun saya menjadi bidang perfilman itu, kemudian pernah jadi kepala dinas juga kan terakhir. Kepala dinas di mana, Pak? Dinas Transmigrasi juga tetap di Jambi. Ya, di Palembang, Sumatera Selatan. Okay. Nah, jadi sudah itu ya pensiun
istilahnya balik kincai gitu. Pensiunnya, tunggu. Pensiunnya ini apakah umurnya sudah melebihi atau Yap. emang apa ya, pensiun dini? Karena ada beberapa caleg nih yang Ya. pensiun Ya. dini untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, gitu. Calon anggota dewan, maaf. Bukan, itu memang pensiun betul. Waktu Oke. itu masih 56 tahun kan. Jadi pensiun di sana udah Di tahun berapa tuh, Pak? 2011 nggak salah. 2011 ya? Ya. Kemudian ada beberapa tahun saya di sana, rasanya bagus juga balik kincai kan. Kita perantau sudah 44 tahun Iya. bisa kita ya dalam bentuk pengalaman kita di luar daerah bisa kita terapkan di sini di Sungai Penuh terutama ya kan, karena kita di ya asli saya di Sungai Penuh ini. Ya, anak rantau lah ya. Anak rantau lah. Ya jadi balik lagi Fori Rangkum ya. Ya. Sejauh ini banyak pengalaman Bapak di ASN Malam Lintang lah ya. Iya. Malam Lintang. Contohnya balik lagi ke sini tahun 2011. Nah, dari 2011 sampai sekarang ini apa yang Bapak lakukan? Yang pertama 2011 masih ada 4 tahun saya masih di sana. Pensiun ya. Sudah itu 2015 saya mulai masuk ke Sungai Penuh. Waktu itu 2010 masih waktu itu 2010 pernah juga ikut istilahnya itu berkompetisi untuk mencalonkan diri jadi wali kota. Tapi kita ada teman-teman lain waktu itu ya silakan maju, saya di belakang. Berarti sempat masuk juga radar gitu ya? Radar ya. Calon wali kota. Ya, waktu itu. Ya, tapi masih banyak di Palembang waktu itu. Saya bolak-balik waktu itu SN kan boleh mencalonkan diri kan, tidak seperti sekarang harus mundur, harus pensiun dulu. Jadi setelah balik di sini ya lihat di Sungai Penuh apa kira-kira pekerjaan kita, pengabdian kita bisa ke masyarakat. Betul. Ya itu saya juga bingung juga sampai di Kerinci kita biasa daerah ramai kan di Palembang sama dengan Jakarta kan. Di Kerinci Sungai Penuh daerahnya ya sepi dibandingkan dengan kota-kota besar gitu ya. Selama 2 tahun saya itu menyesuaikan diri. Apa yang saya cari pekerjaan. Pertama dia ada peluang di kita biasa jadi dosen, saya coba melamar di STIA. Jadi diterima jadi dosen di sana, mulailah ngajar waktu itu. Kemudian cari pekerjaan lain, kita saya anak petani, ya kembali ke kebun lagi kan. Nah, saya mulai berkebun. Kebun apa tuh, Pak? Kebun kopi dan kayu manis. Kopi dan kayu manis ya. Sekarang sedang kita kembangkan kacang sinca sinci. Itu apa tuh? Kacang semacam kacang yang diproduksi 7 bulan sudah bisa berbuah. Saya mulai mencoba dengan teman-teman di kebun saya dulu. Belum mau kita kembangkan. Sebab masalahnya kita mau lihat pemasarannya dulu. Kalau pemasarannya sekarang sudah ada, diekspor ke Malaysia, sudah diekspor ke Malaysia. Tapi dalam bentuk belum besar. Nah, kita membantu yang mengelola itu. Saya tanam di tempat saya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tumbuh lah. 7 bulan lagi mudah-mudahan kita bisa panen ke sana. Udah pemasarannya udah kemana nih? Sudah, insya Allah. Kemana aja nih, Pak? Ke Malaysia. Udah ekspor keluar? Ya, sementara ekspor keluar. Kita akan membuat nanti yang hilirnya. Kita ke ekspor nanti dalam bentuk minyaknya. Dia itu lebih bagus dari minyak apa namanya kacang apa? Ikan salmon itu lebih minyaknya, lebih kandungan kandungan minyaknya lebih bagus dari itu. Oke, artinya kandungan minyak kualitasnya lebih bagus gitu ya. Makanya bisa diekspor. Susah nggak, Pak, ekspor keluar? Maksudnya produk tapi kita. Tapi sudah. Pak wakil wali kota yang dari Jambi masuknya kan. Walaupun belum bentuknya banyak, karena baru berapa orang aja di Tunian Jari baru nanam itu. Baru saya yang agak lebih besar sekali kan. Kalau memang bagus nanti kita tanam rame-rame nanti. Nah, di daerah Palawi, daerah dapil kita kan, kita coba. Kalau saya kebetulan ikut nyalek juga kan dari P3. Sekarang ini mudah-mudahan nanti
Kalau terpilih ya kita mulai mengembangkan, itu salah satunya. Ya. Itu. Oke. Menarik. Artinya ya tadi ASN pernah, bisnismen juga pernah nih. Ya, Sekarang bisnismen ya. ya, Dan sekarang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan ya, 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 di Dapil 1 ya, Kota Sungai Penuh ya. ya, Nah, kenapa Pak? ya. Tadi ada kalau masa bisnis memang saya di samping SN di Palembang saya buka restoran lumayan lah, restoran waktu itu selama Iya, 5 tahun ya, iya. karena kita mau pulang ke Linci tutup restoran, kita kembali. Nah, kemudian masalah tadi untuk mencalonkan diri itu di samping panggilan kita, saya juga di samping yang tadi pekerjaan kebun juga saya senang di organisasi kan. Oh, Karena senang di organisasi makanya direkrut di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, iya, iya. kebetulan saya sebagai wakil ketua DPW Provinsi Jambi, salah Wakil satu Ketua DPW. ya Provinsi Jambi, P3 Provinsi Jambi. Kebetulan saya baiknya mencalon di sini supaya jangan berat, biarlah di Sungai Penuh aja lah kita untuk membina Sungai Penuh, untuk membangun Sungai Penuh. Wow. Nah, Oke. seharusnya saya nyalon di untuk Provinsi. tingkat provinsi seharusnya. Provinsi ya? Iya, tapi saya berpikir berdiskusi dengan teman-teman dan dorongan dari masyarakat kita, masyarakat ya ada. Oke, seharusnya saya juga sudah pensiun sebenarnya tadi, tapi oleh karena dorongan-dorongan ya saya termotivasi untuk maju. Mudah-mudahan dengan ada menang atau lolos nanti sebagai caleg, banyak yang harus kita lakukan untuk membangun Sungai Penuh, terutama ya Sungai Penuh khususnya ya kan. Iya, iya, iya. Nah, dalam rangka kita membantu, karena anggota DPR itu termasuk pemerintah daerah kan. Kita mendorong pemerintah daerah, wali kota untuk mengembangkan Sungai Penuh ini. Karena Sungai Penuh ini mudah-mudahan ya makin lama makin maju lah. Iya. Ya, Amin ya, semoga ya harapan ke semoga depan ya. harapan ke Kota depan. Penuh lebih maju lagi. Ya, Oke. Nah, kalau Puri boleh tahu Pak, Bapak tadi kan menyinggung sedikit tentang organisasi. iya, ya, Organisasi yang pernah Bapak ikuti untuk ya, membantu masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh dan khususnya di luaran sana ya, karena Bapak lama di luar tadi kan. iya, ya. Apa tuh Pak? Kalau organisasi ya pada umumnya ya seperti itu tadi KNPI dan sebagainya. Kita waktu dulu tuh pernah ada kirap remaja ya, kita menyambut di Bangkok dengan ketua KNPI yang ada di Kerinci. Iya. Itu di perbatasan dulu kan. Sebenarnya yang untuk apa namanya tracing yang untuk kerja di tugas saya di transmigrasi sebenarnya ya, di dinas transmigrasi itu, karena saya waktu itu ditunjuk jadi Pemprov dalam rangka memindahkan warga TNKS. Warga yang, TNKS. Ya, Taman Nasional Kerinci Seblat ya, yang bermukim di dalam. Nah, kita pindahkan ke luar Kerinci. Ada transmigrasi, ada sharing yang di situ. Saya termasuk tim TNKS juga ada di Provinsi Jambi waktu itu. Jadi tunjuk jadi Pemprov. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 7.000 kepala keluarga yang kita pindahkan dari Kerinci ke lokasi-lokasi di Sungai Bahar. Disebar seluruh Indonesia ya? Enggak, di Provinsi Jambi aja. Oh, di Provinsi Jambi aja. Oke. Ya. Nah, mau nanya, kenapa harus ditransmigrasikan gitu? Ya, karena salah satu TNKS itu untuk supaya jangan orang berladang di wilayah tertentu itu diambil, dicari supaya dia tidak, kalau ditarik aja taruh lagi kan nanti menyengsarakan rakyat kan. Ya. Jadi diambil transmigrasi. Saya sebagai petugas transmigrasi diskusi dengan pimpinan kita di Jambi dulu, termasuk dengan di Bappenas 10 ada kita dulu waktu itu ada Pak Sahrudin Smart kan sana. Jadi saya ikut diskusi bagaimana cara kita bisa membantu Kerinci Sungai Penuh ini kan. Ya. Nah, alhamdulillah sudah kita pindahkan 7.000 kakak itu, dan sampai saya ini sudah bisa di Sungai Bahar itu banyak, entah berapa orang tuh ada caleg yang dari Kerinci. Karena saking banyaknya kan sudah berkembang biak, sudah nikah dengan orang di sini. Kita dapat waktu itu program transmigrasi itu 100% itu 80% dari Jawa, 20% dari daerah setempat. Dengan ada yang TNKS dibagi dua, 50%
dari daerah Jawa, 50% dari daerah setempat. Daerah setempat dibagi dua lagi, 5%, 50% atau 25% itu untuk daerah sekitar di Jambi, di Sungai Bahar itu, kemudian 25% dari Kerinci, Sungai Penuh. Jadi kita memanfaatkan ini. Saya mindahkan ada pernah sampai 3.000 kakak 1 tahun kelabakan cari warganya seperti itu. Tujuannya mungkin nggak tahu ya, ini sepemikiran aku aja ya. Iya. Menurut pendapatku, apakah benar nih memindahkan, maksudnya transmigrasi ya, Iya. warga TNKS ke beberapa daerah yang dari Provinsi Jambi itu untuk meningkatkan taraf hidup? Ya. Ya betul ya. Salah satu goalsnya ya. Ya. Betul. Pendidikannya juga gitu. Ya, pendidikan. Cuma di unit pemimpinan transmigrasi saya pernah jadi kepala unit itu, sudah disiapkan mulai dari SD, TK juga ada pendidikan kesehatan di dalam itu. Malah makan 1 tahun dikasih kan, dijamin hidup. Jadi tujuan itu yang pertama, yang TNKS itu memang itu karena di sana sudah nunggu kelapa sawit 2 hektar. Udah siap panen, ada yang sudah siap panen. Oke, berarti yang mengelola ini transmigran tadi? Ya, transmigran warga kita itu. Wow. Sudah banyak yang naik haji sekarang kena itu. Oke, dan itu berkat bantuannya Bapak ya? Bersama-sama lah. Ya, sama-sama lah ya. Sama-sama lah. Ya, Bapak kepalanya gitu kan? Ya, waktu itu saya tunjuk Pempro ya, itu untuk menjalankan proyek. Untuk menjalankan proyeknya itu tadi? Iya, menjalankan proyek. Oke. Balik lagi ke cerita tadi Pak. Iya. Kenapa ingin mencalonkan diri? Oke, pengabdian gitu. Iya. Nah, sejauh ini apa aja yang pernah Bapak lakukan untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh? Sungai Penuh lah ya, karena dapilnya dapil Sungai Penuh. Dapil 1. Iya. Sebenarnya cita-cita banyak sekali, tapi karena kita belum ada istilahnya power lah untuk melaksanakan ini. Ya, kalau untuk masyarakat yang ada paling kita usulkan ya kecamatan dengan Bapak Wali. Ya, karena posisi Bapak, sorry berutang, karena posisi Bapak juga lama di luar ya, dibandingkan di sini ya. Jadi ya wajar Bapak juga datang ke sini ya paling mengusulkan gitu-gitu. Walaupun menurut aku ya susah juga, kontribusinya banyak ya di sini ya. Tapi mungkin ada beberapa lah selama Bapak tinggal di sini. Yang jelas kontribusi saya bisa menghasilkan mahasiswa, termasuk mengajar, juga membimbing. Dan kebetulan saya mengajar, salah satu mata pelajaran itu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan banyak bisnis dalam itu, karena saya pernah membangun restoran, maka ditunjuk oleh saya jadi dosen, salah satu dosen itu. Alhamdulillah sekarang ini ya saya menyampaikan kepada mahasiswa, jangan kena tamat ini ingin jadi pegawai negeri, saya arahkan ke bisnis. Bisnis, jangan bisnis itu yang besar dari kecil, dari nol, misalnya mungkin kue, berkebun dan sebagainya kan. Tapi kan banyak Pak, tapi kan banyak Pak orang-orang di sini yang bercita-cita ingin menjadi ASN, sedangkan lapangan kerja di ASN ini kan terbatas gitu. Terbatas. Jadi Bapak arahkannya ke kewirausahaan. Terus yang kedua, merantau lah. Saya cewek pun cowok silakan selesai kuliah merantau lah. Gimana se-Indonesia ini, mana yang dapat pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran di sini kan. Mana yang mau netap sini yaitu kewirausahaan. Saya mengajar kewirausahaan, saya mencari contoh, ada satu orang yang berkebun jeruk, alhamdulillah bagus, dia sudah bermobil, dia kemudian yang kebun durian jangan tanggung-tanggung, saya bilang jangan 1 batang 2 batang, namun 200 batang, saya bilang. Akhirnya sekarang udah bagus sehingga bisa bertruk-truk, dia bawa 1 truk diangkat ke Palembang, ke Jambi ya duriannya itu. Ada. Jadi mindsetnya itu Bapak mencoba untuk mengarahkan pola pikir anak-anak mahasiswa ini ke entrepreneurship, kewirausahaan tadi. Betul. Ya, soalnya kalau kita mengandalkan pegawai negeri, ya, kita lihat sekarang kan susah kan. Apalagi sekarang ada yang namanya PKK, diambil juga kan, enggak apa-apa. Itu salah satu bisa itu tugas pemerintah lah ya kan, menyelesaikan. Tapi kita sebagai yang di luar ini
Ya seperti itu, menyarankan seperti itu kan. Ya mudah-mudahan kalau sudah terpilih nanti, kalau ya betul terpilih kan, bisa Amin, sharing semoga. kita pemerintah, bisa kita bantulah sekuat tenaga dalam rangka sesuai dengan moto saya, mengabdi kepada masyarakat. Wah, di beliau-beliau saya. Mengabdi kepada masyarakat. Ya, itulah. Oke, menarik. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya, silakan. Sejauh ini Pak, dengan adanya isu-isu yang beredar, Ya. gitu kan, banyak sekali nih problem-problem yang ada di Kota Sungai Penuh khususnya. Ya, Menurut tanggapan Bapak, kira-kira yang seluruhan Bapak dengar nih, ya. isu-isu yang mungkin belum maksimal dikerjakan oleh Ya, pemerintah kita, ya, menurut tanggapan Bapak, apa aja nih? ya. Karena mungkin masalah waktu juga, sehingga pelaksanaannya termasuk juga anggaran juga kan, Ya. tidak terbatas. Jadi pemerintah itu belum bisa melaksanakan. Krusial sekali yang saya lihat itu masalah yang pertama masalah sampah, yang kedua masalah parkiran, Iya. kemudian masalah parkir ya termasuk terminal kita kan, pasar kita, dan pengembangan supaya kota kita asri. Sebenarnya kota Sungai Penuh ini tidak terlalu besar kan, tetapi kalau dikelola dengan manajemen yang bagus, saya yakin itu. Misalnya contoh, kalau untuk kenapa salahnya kita buat di terminal itu berapa tingkat ke atas, jadi parkir bisa masuk ke sana semua, bisa PAD masuk kan, kemudian dibikin semacam perusahaan daerah untuk mengelola khusus itu, seperti memanfaatkan Kincai Plaza itu daripada seperti itu kan, nganggur ya. Daripada nganggur ya. Nganggur seperti itu ya, miris juga sih melihat Kincai Plaza yang mungkin menurut saya yang dulu lama di luar juga, Bapak lama di luar juga gitu. Saya melihat Kincai Plaza itu punya potensi besar untuk meningkatkan taraf ekonomi Kota Sungai Penuh gitu kan. Tapi sejauh ini yang saya lihat ya gitu, gelap aja. Ya bagusnya dikeluarkan anggaran sampai benda cukup saya kira itu untuk merenovasi. Kemudian dibuat alternatif supaya ada yang ngisi itu. Apakah diberikan kelonggaran dalam penyewaan atau diberikan bonus 1 tahun menunggu dulu baru bisa banyak. Atau kerjasama dengan investor luar. Mungkin kita bisa mendatangkan brand-brand besar kayak misalkan Starbucks, misal nih mimpi kita ya, Starbucks masuk ke sini, bioskop juga ada, ramen juga ada kan? Lengkap. Jadi Sungai Penuh ini hidup gitu. Ya hidup. Tapi itulah mungkin problemnya Kincai Plaza ya Pak. Pariwisata juga kita semua potensi kita cukup besar. Kita gabungkan Kerinci dan Sungai Penuh, jangan Sungai Penuh saja, Kerinci Sungai Penuh. Kerinci Sungai Penuh harus berkolaborasi dengan provinsi kabupaten setempat. Ya, misalnya kita jadikan buat satu plan khusus transmigrasi pariwisata. Saya ini mengutip dari saya lihat dari baca-baca. Sebab kalau kita membuat destinasi wisata oleh masyarakat sudah banyak kan, ada di RKE juga kan. Iya betul. Tapi belum dengan fasilitasnya. Contohnya, waktu zaman Pak Fauzi Siin dulu pernah kita usulkan untuk dijadikan jalan nasional, sudah jadi kan. Tapi belum maksimal jalan nasional Bangkok Kerinci kan. Nah, kalau itu sudah bagus nanti, sehingga sekarang 140 km, seharusnya 2 jam ya dari tapi nyatanya masih 4,5 jam kan. Bagaimana menjadikan supaya 2 jam dari Bangkok ke sini kan. Nah, kemudian memanfaatkan bandara di Bungo. Kalau bandara di Bungo sudah dijadikan bandara nasional, internasional misalnya kan. Jadi dari Jakarta Bungo, orang pariwisata itu Bungo 1 jam ke Bangkok, udah 1,5 jam ke Kerinci, sudah istilahnya dia datang ke Sungai Penuh ke Kerinci itu. Sungai Penuh ini sebagai lumbung untuk oleh-olehnya kita buat. Kalau dia pariwisata biar aja di Kerinci, tapi juga menampung warga dari Bukit Tinggi. Nah, makanya infrastruktur itu harus kita betul-betul
kita perhatikan, itu kuncinya. Kalau masalah ya bagus seperti pesta danau itu paling-paling 1 minggu kan selesai urusan, tidak ada yang datang lagi. Event sesaat lah ya. Event sesaat itu ya, bukan kita mengecilkan pemerintah daerah, bukan, itu bagus untuk mengembangkan. Tetapi kan itu event sesaat, kita mau event terus kayak di Bali itu kan. Padahal di Sungai Penuh Kerinci apa yang nggak ada, nah, ya kan. Kalau danau nanti saya juga sudah mencoba menyampaikan aja ke masyarakat bahwa yang di jembatan panjang itu sekitar itu yang masih sawah tidak bisa bikin, apa salahnya jadi danau buatan. Ya, dan sekarang banjir tuh Pak. Ya, supaya untuk menampung banjir kan. Nah itu sudah 2 periode wali kota saya sudah mengusulkan itu. Tapi belum ditanggapi. Ya belum, mungkin sudah ditanggapi juga, tapi belum realisasinya mulai. Sudah mulai ada perhatian. Masalah masyarakat yang di dalam sawah-sawah itu bisa kita rundingkan. Apa mau ganti rugi? Apakah mau kerjasama nanti kan? Kalau sudah jadi danau, ada danau Sungai Penuh kan, ada danau Kerinci. Alangkah nanti di tempat rekreasi masyarakat, menarik wisata dari luar. Jadi sekarang ini lumayan juga bagus juga. Kita pergi ke Sumatera Barat, kita lihat mobil setiap hari kan, anak sekolah. Apalagi kita sudah bagus jalannya, infrastruktur sudah bagus, Bangko sini sudah bagus, Murulabu sini sudah bagus, Tawan lewat Tapan sudah bagus juga kan. Nah itu memancing pariwisata itu kuncinya. Ya jangka panjang mungkin perlu juga kita bikin lapangan golf di Kerinci atau Sungai Penuh, terserah lah itu. Mimpi besar juga nih. Itu besar itu. Golf itu lumayan loh Pak. Maksudnya gini, yang kita lihat nih, masyarakat awam mungkin lihat golf itu simpel gitu ya, main ya gitu doang gitu kan. Tapi di sana yang peminatnya itu pebisnis, investor, pejabat-pejabat gitu kan. Kalau seandainya ada lapangan golf di sini, saya rasa menarik perhatian juga nih untuk orang-orang luar bisa masuk sini, gitulah kira-kira. Karena saya juga hobi golf di Palembang dulu kan, jadi tahu persis apa yang alangkah. Saya bilang kalau enggak di Renah Pemetik ya di Renah Kayembun kita buat kan, membutuhkan tanah paling-paling 200 hektar, masih ada tanah di Kerinci kan 200 panjang. Nah, sehingga nanti kita menarik wisatawan sambil sebagai pebisnis. Betul, kan? Betul. Nah, kalau enggak kemana kan? Ada wisata alam, juga ada wisata buatan gitu ya. Nah, itu jangka panjang bisa kita lakukan. Investasi jangka panjang tuh Pak. Ya, boleh dikatakan jangka menengah bisa itu. Yang penting kepedulian. Nah, pemerintah daerah terutama sudah ini. Yang kedua, Kerinci dengan Sungai Penuh ini dalam menjalankan programnya harus seiring ya kan, seia sekata. Kita sebenarnya yang nama Kerinci ini sakti alam Kerinci. Betul. Kami di rantau ini, saya di rantau 44 tahun udah pernah ngomong orang Sungai Penuh, orang Kincai. Betul. Nah itu kan. Sungai Penuh itu asal kita orang ngerti di mana Sungai Penuh itu nggak. Orang taunya Kerinci. Iya betul. Mana Pak? Dari Kerinci kami. Itu enggak pernah ngomong itu. Kalau dulu ibu kotanya Sungai Penuh. Sungai Penuh ya itu. Nah, maka sekarang ini Sungai Penuh dengan Kerinci itu ya administrasinya aja, masalah adat istiadat dan sebagainya. Makanya yang namanya rumah adat 4 jenis yang ada itu harus kita berdayakan. Iya, sekarang hancur tuh Pak. Nah itu. Udah tidak pernah diperbaiki lagi. Jadi apa ya? Tempat orang-orang latihan karate gitu kan ya. Ya kalau itu enak juga tempat gitu, ada jualan-jualan di sana, enggak apa-apa juga. Ya kita renovasi, dibagi di atas. Kalau menurut saya kan, yang lantai atas itu untuk Kerinci. Nah di bawah dibagi Sungai Penuh. Dan ada di dalam pemuda, ada dalam ulama, ada di dalam adat, ada di dalam 4 jenis kan. Nah, itu di dalam itu. Jadi kekompakan kita, sakti alam Kerinci ini nampak. Dengan ada lagi dikotomi, kami orang Kincai, kami orang Sungai Penuh. Harusnya sakti alam Kerinci kita semua. Itu. Oke, problem sampah, tata kota di pasar, parkiran ya? Parkiran ya, tata kota ya? Ya. Kalau parkiran itu
ya itulah saya contohkan kita kumpul ke jadi. Yang kedua parkiran juga. Saya melihat sudah saya beritahu yang namanya di kota lain, di kota besar itu, di kota-kota itu, yang namanya truk itu jam 7 malam bisa masuk kota. Nah, siang dibuat terminalnya, ditaruh bosnya di sana, istirahat, nanti barang-barang itu mau dilansir aja oleh mobil-mobil kecil, jangan masuk ke kota. Ya. Membuat parkiran nggak jelas itu. Ya bukan kita lihat kayak di Bukit Tinggi lah ya. Terminal itu yang boleh plat kuning aja masuk. Yang plat merah, plat hitam tuh lewat aja. Sehingga terminal itu nggak ada yang lain. Sekarang parkiran yang dari Sulak, dari Kearo itu kan di luar. Ya. Sayang kan, itu mengibatkan kemacetan. Sudah kalau di dalam itu sudah ada beberapa tingkat kita buat seperti itu, bisa kita jualan di bawah. Kemudian pasar juga supaya menghindari ke kota ini, kita lihat di luar daerah ya. Saya lihat itu di Palembang itu kota yang sangat semrawut sekali di pasar 16 itu kan. Sekarang sudah bagus, pagi jualan kain-kain, jam 2 ke atas tukar dengan kuliner. Tapi bisa dibawa itu enggak taruh di sana lagi, karena dibuat kanopi di atas tinggi, jadi bawah tuh hujan nggak basah dan sebagainya, bisa didorong aja, dorong dia. Kalau sore itu datang gerobak dorong itu di situ kan, makan di sana. Artinya aktivitas kegiatan di sana hidup gitu kan, ekonomi gitu, berputar gitu kan. Ya kita sudah penuh ini sebenarnya kemauan aja, kemauan dari pemerintah bersama-sama. Dan pemasaran juga, seperti saya contoh lihat pemasaran kita banyak produk kerupuk, keripik, produk UMKM itu saya lebih bagus kita daripada yang dari daerah-daerah lain. Karena pemasarannya hanya di sini. Jadi saya lihat itu, saya di Palembang itu saat mau di mall. Dari mana Pak? Dari Bukit Tinggi. Saya bodoh dari dinas perdagangan. Jadi dinas perdagangan itu datang ke Palembang membawa produk masyarakat. Kalau sudah ada yang pesan, dia telepon aja, tolong kirim sini. Gitu. Kita dinas perdagangan bagaimana? Insya Allah lah, mudah-mudahan kita mendorong seperti itu supaya daripada ke Jambi dinas balik lagi ke sini ada hasil kan, lebih baik kemana-mana. Ya, memasarkan. Sehingga itu makanya itu tidak mau berkembang UKM kita. Padahal contoh aja di tempat saya. Potensinya besar ya Pak. Ya, di Talang Lindung tuh potensinya kerupuk, keripik, enak. Cuman hanya dia bisa di pasar di lokal aja, paling tinggi kayak euro. Itu jadi problem juga. Ya problem. Saya lupa tuh ngobrol sama salah satu caleg, lupa. Iya. Karena kejadiannya udah lama juga. Iya. Beberapa caleg yang saya undang kan lupa tuh. Jadi dia bilang gini Pak, yang bisa menaikkan UMKM kita di sini itu ya pasarnya bukan di sini, tapi pasarnya di luar. Dan juga salah satu solusi yang ditawarkan juga membuat satu jalur distribusi yang bisa memasarkan kemana-mana. Nah, itu yang mungkin Sengepenu belum ada. Sebenarnya sudah ada. Itu guna dinas perdagangan, itu gunanya. Itu penyambungnya. Sudah ada tapi belum maksimal. Belum maksimal. Saya juga belum tahu juga nih. Kalau ada ya. Ya, namun dibuat KUB ke bersama lah. Kegiatan usaha bersama KUB kan di bawah koperasi. Itu belum begitu maksimal di sini. Misalnya keripik, ada kelompok yang buat keripik, kerupuk, dan berinovasi juga di sana. Kerupuk bukan seperti dulu, sekarang bisa rasa keju, rasa ini. Saya lihat itu yang di Sukabumi sudah ada seperti, cuman masanya di sini-sini aja. Nah itu, ini peringatan yang saya yang pernah di luar daerah selama 4 tahun nih kan. Ya, pengalamannya juga jauh lah Pak. Dan ini yang saya rasakan juga ya. Lama di luar terus balik ke sini. Melihat sebenarnya potensinya besar, tapi kok beda ya? Apa nih? Apakah
SDM-nya yang kurang atau gimana? Menurut pandangan Bapak gimana? SDM sudah cukup kita. Sudah cukup ya? Cuman dalam rangka membuat manajemen yang bagus itu yang harus kita. Itulah tugas kita bersama, termasuk pemerintah, termasuk DPR juga kan, untuk mengatur manajemen bagaimana. Misalnya DPR itu tugasnya mengingatkan pemerintah, "Hoi, itu yang harus dilaksanakan." Ya, pengawasan ya. Pengawasan. Nah, itu sehingga pelaksanaan semuanya itu bisa tertata dengan baik. Kalau sudah penuh nih, insya Allah lah. Kalau sama DPR-nya, pemerintahnya, kemudian bisa bekerja sama dengan baik, boleh. Memang tugas DPR itu kan untuk mengkritik kan, betul, kan untuk mengawasi pemerintah. Apakah nanti ke depan kalau seandainya Bapak terpilih, ya, Bapak akan mengkritik kejadian ini? Ya, itu kritik perlu, sangat perlu sekali. Kalau tidak dikritik ya semaunya nanti kan. Nah, tetapi kritiknya kita punya solusi. Betul. Itu yang solutif ya. Ya, solutif sifatnya. Ya. Jangan hanya ngomong aja sampai mengemberak meja apa. Oke. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya DPR nanti terpilih yang seperti itu, yang bisa kerjasama dengan baik. Walaupun kita banyak partai, nanti kita sama-sama membuat penuh, terutama yang khususnya yang lebih baik. Ya, dan juga Bapak di sini sebagai wakil ketua DPW kan Provinsi Jambi, powernya juga gede loh Pak. Ya. Selaku wakil partai untuk bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat gitu kan. Ya, saya juga kena ketua DPW. Tugas saya di sini diberi tugas oleh WP untuk teman-teman di Sungai Penuh dan teman-teman yang ada di Kerinci. Kena DPW kan? Ya, DPW. Wilayah Kerinci dan wilayah Provinsi Jambi. Saya khusus dibuat sebagai korwil di sini, koordinator wilayah untuk mengurus ini, ya kan? Ya, itu sudah saya lakukan sudah 3 periode. Saya jadi wakil ketua sudah 3 kali ketuanya berhenti, tapi saya masuk terus. Alhamdulillah lah, masih diterima di partai kan. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Ini pertanyaan khusus nih untuk Bapak juga. Solusi tadi sudah kan. Kita bicara masalah Bapak sebagai dosen nih. Dosen di STIA tadi ya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Kota Sungai Penuh ini, apakah sudah bagus atau kurang atau apa aja nih mungkin yang bisa diperbaiki untuk ke depan? Kalau dilihat dari akreditasi istilahnya kan? Akreditasi ya, padahal sudah B semua itu. Kalau A seperti UI belum kita kan, tapi yang swasta sama kita dengan Umbari, sama kita yang ada di Padang B. Untuk A itu sudah kelas ya, tapi untuk ukuran swasta sudah B semua, STI sudah B, STIA sudah akreditasi B. Dan saya ngomong dengan mahasiswa, dengan teman-teman dosen, jangan kita takut ketinggalan dari lepasan dari UI dan sebagainya. Yang penting kita bekerja, kita lebih baik dari dia, dan nyatanya aku diterima di mana-mana. Contoh di Bangko aja ya, bekas bimbingan saya, anak murid saya udah berapa banyak di kepala dinas di sana kan, kepala dinas pendidikan ada, kepala dinas macam-macam lah. Jadi saya ketemu di Bangko itu lah, Pak, ya, aku murid Bapak dulu ya, mahasiswa Bapak dulu, ya apa gawe sekali, kepala dinas Pak, alhamdulillah. Asisten 3 sekarang, Janci Moza yang di provinsi. Asistennya itu anak bimbing saya dari STKIP itu. Mungkin yang Bapak ya tadi. Janci Moza ini Bapak atau Ibu? Laki-laki. Laki-laki ya. Bapak Janci Moza menonton nih teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Ya, memang saya betul. Ya, dosen apa ya? Dia juga ketua senat dulu jadi ketua senat, dia dulu ketua senat STY, STKIP waktu itu. Waktu zaman itu berapa puluh tahun ya, masa saya masih di Bangko kan. Sekarang sudah jadi Universitas Merangin itu. Sudah ketinggalan juga kita, Kerinci seharusnya sudah universitas kita kan. Di Bangko, Bungo sudah, kita yang belum. Kalau di bidang pendidikan ya. Nah, itu juga termasuk yang dalam
ya pemikiran kita lah nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana kita bisa Sedang jadikan ini. jebol satu aja universitas yang ada di Kerinci dan Iya. Sungai Penuh ya. Kalau yang negeri seperti IAIN itu ya, memang dropping dari pusat nih, yang dari Iya. kita betul kan. Nah, Menarik teman-teman. ya, Ya terakhir ya Pak, sebelum kita tutup nih, ya, mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton di sini, ya. motivasi untuk anak-anak muda dan Ya, mungkin sedikit kalau Bapak ingin promosi di sini boleh gitu. Ya. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan sana, ada ketinggalan tadi masalah yang saya kembangkan sekarang, mulai dikembangkan dengan teman-teman, dengan mungkin dengan teman-teman HIPMI juga nanti itu untuk mengembangkan kacang si Ica Sinci ini. Saya mulai di si Ica Sinci ini supaya nanti bisa dikembangkan di Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, itu memang produknya mudah ditanam, cepat panennya 7 bulan sudah panen dan berkepanjangan setiap bulan, itu tidak seperti lain, dan kacang itu umurnya sampai puluhan tahun juga asal kita pemeliharaan yang baik. Jadi itu bisa kita kembangkan sebagai lapangan kerja, terutama di masyarakatnya, anak-anak muda lebih baik kan, baik itu mudah. Ada lahan setengah hektar bisa kita panenkan. Itu yang ketinggalan tadi. Kemudian saya sendiri dari Partai Persatuan Bangunan untuk Dapil 1 ya, Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal. Itu 3 itu, dan mudah-mudahan nanti kalau ada anak-anak muda bersama-sama kita membangun Sungai Penuh ini, supaya bisa bersama-sama kita nanti kalau saya terpilih. Nah, untuk pilihannya saya sekarang ini dapat nomor 7. Dapat nomor 7 ya? Ya, kalau kita lihat di kartu suara itu, kalau P3 itu di sudut kiri paling ujung, mudah mencarinya. Nah, tolong dijeblos saja nomor 7 itu. Nomor 7 ya Pak? Ya, supaya kita bisa bersama-sama membangun Sungai Penuh ini ke depan. Bapak Ikhwan, Dapil 1 P3 nomor 7 teman-teman. Jadi itu tadi ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya bisa diskusi sama Bapak. Semoga teman-teman bisa memilih dengan bijak. Saya di sini juga disclaimer sedikit ya Pak. Saya tidak memihak ke salah satu calon yang ada di sini yang saya undang gitu kan. Saya tidak memihak. Saya mengajak semuanya nih. Kapan perlu ya DPRD Kota Sepenuh, calegnya ya, caleg Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan juga DPRD RI ini. DPR RI, caleg DPR RI. Semuanya kita tampung. Saya tidak memihak. Di sini lebih tepatnya menyuarakan aspirasi, ide-ide dan gagasan untuk masyarakat Kota Sungai Penuh yang menonton di sini dan Kabupaten Kerinci yang menonton di sini tahu nih, oh ada loh sosok yang bisa dipilih yang bisa menyuarakan ide dan gagasannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Selamat. Terima kasih.